Halo semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mampu memahami cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan benar. Yang kedua, memahami cara merawat tanaman di dalam pot gantung. Yang ketiga, mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Yang keempat, mampu mengukur panjang menggunakan garis bilangan dengan tepat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah tanaman atau tumbuhan mengalami penurunan atau bahkan bisa terjadi kepunahan. Selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara-cara yang baik untuk merawat tanaman atau tumbuhan supaya tidak terjadi kepunahan. Nah, berikut cara merawat tumbuhan dan tanaman. Yang pertama, melakukan penyiraman secara teratur. Yang kedua, memberikan sinar matahari. Yang ketiga, memberikan pupuk, hindari pupuk kimia. Yang keempat, memberikan cairan anti hama. Yang kelima, memberikan nutrisi tambahan. Yang keenam, tidak memotong tanaman sembarangan. Yang ketujuh, memotong bagian yang kering atau mati. Yang kedelapan, menjaga kualitas tanah. Yang kesembilan, mengontrol suhu dan kelembapan. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Yang kesebelas, menjauhkan dari sumber sirkulasi udara. Yang kedua belas, rutin melakukan rotasi tanaman. Yang ketiga belas, memangkas rumput liar. Cara merawat melati. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, lalu susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, lalu letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Langkah selanjutnya, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Kemudian pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Setelah itu siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang wawancara. Apa itu wawancara?
Ya, wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Unsur-unsur wawancara. Unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara diantaranya yang pertama, harus ada pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Yang kedua, harus ada narasumber, disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah seorang yang ahli di bidang tertentu. Yang ketiga, harus ada topik wawancara dan daftar pertanyaan. Yang keempat, ada waktu dan tempat wawancara. Ada tahap-tahap wawancara. Yang pertama, tahap sebelum wawancara atau disebut juga tahap persiapan. Yang kedua, tahap saat wawancara, yaitu pelaksanaan wawancaranya. Yang ketiga, tahap setelah wawancara, biasanya penyusunan hasil wawancara. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan atau sebelum wawancara. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah yang pertama, siapkan topik atau tema, maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik. Tahap yang kedua yaitu tahap ketika wawancara pada saat pelaksanaan. Nah, lakukan hal-hal seperti yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan. Yang kelima, mencatat dan merekam isi pokok wawancara. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih. Dan kemudian mengakhiri dengan salam. Tahap terakhir yaitu tahap setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Yang pertama, apa atau apakah, digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa atau siapakah, digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Yang ketiga, bagaimana atau bagaimanakah, digunakan untuk menanyakan keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Yang keempat, mengapa atau mengapakah, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, kapan atau kapankah, digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Yang keenam, berapa atau berapakah, digunakan untuk menanyakan jumlah. Yang ketujuh, di mana atau di manakah, digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Nah, sekarang mari kita simak contoh dialog wawancara. Topik wawancaranya, cara merawat tanaman. Wawancaranya bernama Pak Denny dan narasumbernya bernama Aldo. Beliau merupakan aktivis lingkungan. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Denny. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Boleh saya tahu Pak, apa saja tanaman yang saat ini Bapak rawat?
baik. Untuk saat ini, saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali, Pak. Bisa dijelaskan juga tidak, Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri. Dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali Pak. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah: pertama-tama kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu. Lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya Pak. Mengapa Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Oh, supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari seperti teras rumah. Oke Bapak, boleh saya tahu? Siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya saya dibantu oleh anak dan istri saya. Oke Bapak, saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Selamat siang Pak. Nah, itu tadi adalah praktik bagaimana melakukan wawancara. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Nah, yang pertama, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, coba kalian perhatikan garis bilangan. Nah, yang pertama ada di posisi angka 3. Nah, coba kalian perhatikan garis di posisi angka 3. Nah, kita hitung ya satu-satu. 1, 2, 3. Nah,
Di sini di posisi angka 3. Kemudian pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, dari posisi ketiga bertambah kedua satuan, kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Nah, di angka 5 berarti isinya adalah 5. Nah, coba kalian perhatikan, bisa kalian hitung dengan cara 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya. Nah, untuk yang kedua, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Nah, berapa panjang pohon sirih sekarang? Coba kalian perhatikan yang pertama di angka 4. Ya, kalian perhatikan di angka 4. Nah, coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, tepat di angka 4. Kemudian beberapa waktu tumbuh menjadi 7 satuan, bertambah 7 satuan ya. Kita hitung ke 7 satuan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti hasilnya 11 satuan. Atau bisa juga dengan cara 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ya, mudah ya. Nah, untuk soal yang berikutnya, kalian bisa mencoba di rumah. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa memperlihatkan hasilnya ke mama papa untuk dikoreksi. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Cara merawat tanaman gantung. Nah, ada yang tahu tidak tanaman gantung itu apa sih? Iya betul, tanaman gantung adalah tanaman hias yang diletakkan secara menggantung dengan menggunakan tali. Supaya tidak memakan tempat lebih banyak dan bermanfaat untuk hiasan atau dekorasi ruangan. Tanaman gantung juga harus kita rawat loh. Kesimpulannya, kenali terlebih dahulu jenis tanaman yang akan kita rawat, supaya tidak mengalami kesalahan pada saat merawat tanaman tersebut. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.